Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat teman-teman seperadik Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Alhamdulillah, pagi yang begitu penuh dengan kecerahan dan kebahagiaan ini, kita telah dibersamai oleh ibunda kita tercinta, Ibu Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung, yakni Ibu Heliana. Gimana kabarnya, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bun? Alhamdulillah sehat. Bagaimana perasaan di pagi hari ini? I like Monday. I like Monday, karena memang ketika kita menyenangi Senin itu berarti ada rasa kebahagiaan ya, Bun, Iya, ya. harus gitu dulu ya. Harus gitu ya. Itu merupakan tangga pertama untuk kita menjalani aktivitas kita yang dikasih sama Tuhan 24 jam sama dikali 7 hari. Ya, Luar biasa. Startnya harus kerja. Harus kerja. Iya. Karena bekerja dengan penuh dengan kesenangan itu menjadikan kita semakin memudahkan segala urusan kita. Amin. Semoga Allah. urusan kita juga dimudahkan sama Allah SWT di dunia wal akhirah ya, Bun, ya. Amin. Selamat datang, Bun, ini di podcast Bersuara. Sepadik kita begitu senang melihat Bunda dengan begitu pakaian yang rapi, ya kan? Ini pakaian siap tempur untuk masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka dan di Belitung, gitu ya. Kalau kita juga sama hari ini seragam yang siap tempur juga. Ini menandakan ketika kita berseragam itu kayak ada rasa ini, Bun, ya, menjalani profesi kita itu kayaknya wah. Bener gak sih, Bun? Betul. Itu artinya kita seragamnya ini berarti kita harus begini. Harus begini ya. Gitu. Apalagi jadi, sebagai label kita ya. Label kita ya. Apalagi kita yang sudah banyak program, terus kita juga memiliki visi yang besar buat masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kita. Oke, Supradi, hari ini kita akan bincang-bincang kepada Ibu Wagub kita yang tercinta, ya kan? Dengan begitu banyak senyuman, tapi banyak cerita dan kisah. Bunda harus senyum. Smiling voice sama smiling heart. Oke. Bun, boleh sapa-sapa Supradi kita di Wakil Bersuara, monggo. Supradi, saudara, semua masyarakat Bangka Belitung, terima kasih hari ini saya kembali bersama podcast Bersuara bersama Arifin dan kawan-kawan. Insya Allah hari ini kita agak sedikit pingin bercerita. Karena kalau kita bercerita ya insya Allah ini harus chemistry-nya nyambung dulu. Ya, aku pengen nyambungkan chemistry-ku dengan masyarakat Bangka Belitung. Wow, gitu. Itu poinnya banget, Bun, ya. Okay. Karena memang kehadiran seorang pemimpin kepada masyarakat itu adalah salah satu jalan ruh ya. Komunikasi yang begitu intens gitu ya, dan terasa ada connected yang luar biasa. Soulnya harus nyambung ya. Harus nyambung. Secara jiwa itu harus banget. nyambung. Karena kita dengan hati dan insya Allah kita dengan jiwa raga untuk melayani masyarakat. Luar biasa. Tadi saudara melayani dengan sepenuh hati karena kehadiran Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung Ibu Heliana SH merupakan orang tua kita, partner kita yang akan melihat Bangka Belitung 5 tahun ke depan itu seperti apa. Karena tanpa pemimpin Bangka Belitung tidak bisa setara dengan provinsi-provinsi besar lainnya, Bunda ya. Oke, Bun, melihat di Provinsi Bangka Belitung dan kemarin Kota Pangkal Pinang juga sudah ada pelantikan ya, wakil wali kota kita tercinta juga ya, Cici Desi gitu ya. Kita lihat perempuan-perempuan Bangka Belitung, ya kan? Itu sekarang ini bisa kita setarakan levelnya secara nasional, ya kan? Dan bahwa ada keberpihakan secara politik terhadap perempuan, ya kan? Ada di Bangka Selatan, ada Bu Debi, Bun, ya. Di kota ada Cici Desi, dan di gubernur kita sendiri di provinsi ada Ibu Heliana. Gimana, Bun, melihat perempuan Bangka Belitung itu kayaknya memang sudah saatnya untuk bergerak. Monggo, Bun. Alhamdulillah. Ini juga memang saya pikir tidak serta-merta ya. Ini pencapaian kita semua. Alhamdulillah kaum perempuan bahwa sudah tertanam bahwa perempuan dukung perempuan. Kan? Ya. Nah itu. Tapi kalau laki-laki boleh juga kan dukung perempuan? Boleh banget. Karena tanpa laki-laki dan perempuan rasanya kayak ada ketimpangannya. Walaupun sebenarnya banyak juga kan laki-laki, sebenarnya yang milihnya laki-laki juga perempuan kan gitu. Betul banget. Tapi
itu dulu yang kita bangun. Iya, Karena apa? Karena memang secara perjuangan yang kita mau itu kan adalah perjuangan untuk perempuan itu sendiri. Yang paling tahu tentang kebutuhan perempuan kan perempuan itu sendiri. Jadi harapannya adalah bahwa yang paling mudah dekatannya, artinya ketika mak-mak ke rumah misalnya, itu mama bisa sampai ke dapur, bisa sampai ke ruang, bahkan bisa sampai ke kamar numpang sholat gitu kan. Nah jadi begitu dekatnya, karena kita kan karena kedekatan, makanya kadang melalui ngopi-ngopi semuanya lebih cair. Nah melalui kedekatan yang lebih intens, lebih sambil masak, entah itu sambil pengajian ataupun kegiatan senam bersama dan lain sebagainya, ya itu akan membuat kita lebih akrab, lebih dekat sehingga secara tidak langsung aspirasi yang muncul itu juga natural dan memang lebih nyambung lebih nyambung ya, itu luar biasa banget ya. Jadi kata Bu Wagub kita memang beliau sosok perempuan yang luar biasa, dari perempuan oleh perempuan untuk perempuan, tetapi laki-laki tetap selalu bisa membersamai karena ini ibaratkan dua sisi mata uang Bun ya. Kalau di Latvia adalah kota pecahan dari Rusia. Bagaimana Perdana Menterinya? Jadi kebetulan teman saya di situ satu SMA. Pertama Perdana Menterinya itu adalah perempuan. Kemudian laki-laki, perempuan, laki dan itu. Tapi begitu ada survei tentang kepuasan terhadap kepemimpinan, ya munculnya perempuan. Karena apa? Di Latvia seperti tadi laki-laki mendukung perempuan ya. Di sana itu ada He4C ya. He4C ya. Jadi ada laki-laki yang memang kelompoknya bagaimana untuk mendukung perempuan. Ini tidak lain tidak bukan kan untuk pembangunan. Karena yang perlu didorong artinya kita mendorong yang kekurangan kan itu bukan berarti kita tidak adil ya, tapi itu adalah untuk kesetaraan. Ketika kita mendahulukan perempuan duduk, perempuan hamil duduk, ketika kita mendahulukan yang disabel duduk, gitu kan bukan berarti kita ya arti kita biar setara. Kita memang harus supaya semuanya mendapatkan peran yang setara seperti itu. Gitu. Jadi memang kalau itu terjadi di dari yang Arifin bilang, laki-laki mendukung perempuan, ya insya Allah pembangunan akan lebih melejit lagi. Gitu. Jadi mana yang lebih diprioritaskan itu perempuan memiliki visi yang begitu luar biasa Bun. Wih, cocok banget. Nah ya kan, itu Supradi. Jadi yang pasti Ibu Wagub kita dengan segala kesederhanaan beliau, dan beliau pun begitu yakin membersamai masyarakat Bangka Belitung dengan sekarang kurang lebih kepemimpinan beliau menginjak 5 bulan ya. 6 bulan. Menginjak 6 bulan ya. Tidak menginjak. 17 kemarin 6 bulan persis. 17 Oktober sudah 6 bulan. Luar biasa Bunda. Kita tahu perjalanan 6 bulan memimpin sebuah provinsi yang begitu kaya raya ya. Sehingga kemarin juga Bapak Presiden hadir, turut andil secara begitu lugas dan besarnya beliau ingin menyelesaikan problem pertimbangan kita. Gitu. Pasti sebagai wakil gubernur Bunda sudah banyak menjalani aktiviti sebagai seorang wagub. Nah, apa yang udah Ibu jalanin sebagai wakil gubernur ini, ataukah Ibu tidak melakukan apa-apa? Karena beberapa informasi yang masyarakat ada di warung kopi, Wagub kita itu di apel lah gawe ya gitu, jarang ke kantor gitu. Apakah Ibu Heliana sebagai Wagub tidak hadir di tengah masyarakat Bu? Sudah 6 bulan kata Bu. Jadi gini ya sebetulnya, kita mulai dari kronologis pertama ya. Alhamdulillah ketika kita dilantik semua penuh harapan. Saya penuh harapan untuk juga memenuhi harapan masyarakat. Ketika dilantik, alhamdulillah bersama Bapak Hidayat Arsani, kita memulai suatu yang baru. Dan alhamdulillah yang ada di dalam hati saya adalah bagaimana bekerja ini dengan sepenuh hati. Bagaimana bekerja ini dengan kecepatan penuh. Itu yang ada di pemikiran saya. Bahwa kalau diibaratkan dengan kendaraan ini kecepatannya ini 100
30 ya gitu Wow. ya. Jadi mulai dari bangun tidur sampai ke kita tidur malamnya lagi itu isinya adalah kerja. Bahkan mungkin di dalam mimpi pun barangkali otak ini nggak berhenti ya. Mungkin kerja karena memang kerja kita sebagai kepala daerah itu bagian juga kerja politis yang kalau kerja politik ya pasti otak pun yang sangat diperas untuk bekerja. Nah, dalam perjalanannya, alhamdulillah ya sebetulnya termasuk janji kampanye untuk kesetaraan Bangka dan Belitung. Saya merupakan representasi dari masyarakat Belitung. Jadi memang sebelum pada masa-masa sebelum kampanye, masa kampanye, memang ya walaupun tidak tertulis ada semacam perjanjian ya udah Ibu kata Pak Gubernur banyak bekerja di Belitung gitu kan. Nah itu awal-awal itu yang terjadi. Maka sebulan 2 bulan pertama saya setiap minggunya intens ke Belitung. Gitu kan. Dan koordinasi juga berapa delegasi seperti ke Kemendagri mewakili Pak Gubernur, kemudian juga untuk delegasi untuk Bandara Internasional di Kemenko, waktu itu juga ada Free Carbon Island ya, kemudian banyak hal lagi lah di Kementerian Pertanian karena untuk ketahanan pangan, di UMKM karena menyangkut kita perwakilan dari mama ya, yang rata-rata UMKM ini kan adalah mama, dan juga banyak hal-hal lain yang menyangkut kerja-kerja juga yang memang ada di Jakarta maupun di Belitung. Nah ini saya ingin sebetulnya menyaut juga apa yang beredar di media ya, walaupun media ini ya di TikTok juga gitu kan, ya karena saya tahu juga sih ini politis ya, ini karena apa betulnya kalau orang yang sudah memahami bahwa cerita SPPD yang 216 juta katanya. Pertama, saya ingin menjelaskan sebetulnya. Apa yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa pertama saya ingin bekerja full, gitu, bekerja cepat. Makanya alhamdulillah di pemberitaan di Pemprov sangat banyak bukti bahwa saya bekerja full. Dari pagi sampai ke semua masyarakat tahu apa yang saya kerjakan. Dan di Belitung itu tugas di Belitung yang saya seminggu paling tidak dalam seminggu itu sekali ya 2-3 hari bahkan berkantor di Belitung itu saya berkantor di Belitung masih dan itu menggunakan pesawat gitu kan, menggunakan pesawat artinya perjalanan dinas. Walaupun perjalanan dinas, saya tidak melakukan perjalanan dinas, tapi saya ngantor bahkan. Jadi sebenarnya kalau mau dihitung saya nggak pernah dalam perjalanan dinas itu saya tidak pernah, cuma sekali aja keterangan saya pergi tidak pernah. Saya selalu kalau di Belitung apalagi 4-5 kali acara ini acara itu kemana, bahkan ngantor sampai lebih dari 5 tamu bahkan sampai 10 bahkan belasan tamu pada waktu awal-awal itu sangat antusias ya orang menyambut pemimpin daerah karena memang lama sudah tidak punya pimpinan daerah definitif. Bayangkan 4 PJ kita tidak punya pimpinan daerah definitif. Jadi memang sangat antusias masyarakat untuk menyambut kehadiran kita. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa mungkin masyarakat mendengar angka 216 juta dalam waktu 2 bulan, 3 bulan gitu kan ya, itu mungkin dalam angka besar. Saya pahami karena memang kan keadaan ekonomi juga sulit. Tapi perlu saya jelaskan, ini pertama kenapa angka saya yang hanya keluar? Kalau yang lain-lain juga keluar, betulnya kan gitu. Kita bisa compare ya, bisa compare ya. Betul. Saya juga mau berdebat, berpolemik di media. Saya bukan orang yang tipe seperti itu. Gitu. Bahwa angka 216 itu kalau saya hanya
Kalau saya berikut juga dengan ajudan-ajudan dan yang lain ya yang ikut gitu. Kalau kenapa waktu di TikTok di mana gitu lebih besar dari gubernur. Nah, saya tidak mau berpolemik di situ. Kalau saya mau berpolemik, mau buka-bukaan, kan nggak enak ya. Saya bukan tipe seperti itu. Saya nggak mau menyampaikan aib orang. Saya bukan tipe seperti itu. Saya tidak mau menceritakan aib orang. Apalagi ini aib, bukan aib ya. Apalagi rahasia pemerintahan kita. Itu kan angka-angka itu rahasia pemerintahan kita. Saya lama 15 tahun di DPRD. Kalau kita mau buka, saya tahu betul persis anggaran di sini, anggaran di situ. Kan? Bahkan kalau dibilang anggaran di biro umum, saya tahu persis semuanya ada berapa. Ada berapa banyak, berapa untuk fasilitas ini, fasilitas itu berapa, semua saya paham. Tapi sekali lagi saya punya etika untuk tidak menceritakan apa yang menjadi rahasia pemerintahan. Karena apa? Kalau kita sepotong-sepotong, nanti pemikiran masyarakat kan jadi lain, jadi galau. Tidak semua orang itu memahami, gitu kan. Nah, hanya orang yang memahami. Kalau orang yang memahami, pastinya semua tahu bahwa sebetulnya dalam satu hari, kalau kita perjalanan di dinas, kalau ke Belitung itu 410.000. 410.000 ya, Bun ya? Kalau itu sudah plus tiket ya? Enggak ya? Itu hanya masuk untuk yang uang saku kita, saku aja kita ya, gitu kan, uang saku kita 410. Yang lain-lainnya kan tiket, apa kan nggak kita makan, gitu kan. Dan ke Jakarta 530.000 satu hari, gitu kan. Nah dan jadi sebetulnya ya angka ini kecil ya sebetulnya ya. Nah kalau dari uang saku memang jadinya besar karena memang itu tadi karena ada beli tiket dan lain sebagainya. Nah ini yang perlu saya sampaikan ke masyarakat ya. Kita ingin meluruskan bahwa sebetulnya saya kalau bisa disampaikan apa yang capaian yang saya tadi Arifin pertanyaannya udah ngapain aja sih kan gitu kan. Ya alhamdulillah kalau dari awal ini kan saya dapat peran ini kan awal aja ya. Awal aja. 1 bulan? 1 bulan yang paling lebih ya? yang fullnya udah bulan kedua udah mulai tersendat-sendat kayak gitu dan dibatasin dan seterusnya tidak dapat sama sekali. Dan makanya ketika Arifin lihat, ketika kita datang dulu awal-awal kita bisa sharing begini juga itu banyak banget tamu, yang tamu yang dan banyak juga yang para pegawai yang menjaga. Ini sekarang sudah dua kali sesi Arifin lihat ini kok nggak ada lagi, Bun. Itu salah satu bentuk ya nyata banget bahwa pembatasan untuk ibu sebagai wakil gubernur itu sudah bisa kita katakan tidak ada ya, Bu ya. Saya sih nggak tahu ya secara apa yang lebih dalamnya lagi. Tapi kalau pembatasan memang surat perintah ada. Di saya bahwa tidak boleh untuk memanggil OPD. Waktu itu saya melakukan fungsi pengawasan ya terhadap TAPD. Nah itu juga pernah ada larangan. Jadi saya nggak pernah ikut dapat undangan rapat. Jadi kalau lihat di handphone gini dari mulai yang 4-5 bulan yang lalu sama hal seperti misalkan hari ini ya saya dapat ini juga baru kita dapat. Sebelumnya kita nggak pernah terhubung dengan protokoler. Jadi misalkan mulai dari pertemuan pertama, misal rapat pengendalian inflasi. Nah ini oleh gubernur misalnya. Kemudian misalnya ada pembukaan bimbingan teknis calon pengajar itu asisten 1. Terus kemudian wawancara calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional, misal bla bla, itu dengan PJ Sekretaris Daerah. Di bawahnya lagi pembukaan ulang tahun 69 sekolah menengah
atas Negeri 1 Pangkal Pinang oleh PLT KA Didik. Terus seminar nasional sekaligus oleh asisten 3. Dan ke bawahnya Bakuda oleh PLT KA Didik. Dan seterusnya, ini tidak pernah ada nama wakil gubernur. Wah. Nah, Itu yang sangat ini yang jadwal ini prihatinkan. ya ini adalah bukti ya. nyata ya, artinya Nyata. bukan hanya sekedar saya koar-koar bahwa saya tidak mendapatkan peran segala macam, itu bukan. Jadi nyatanya memang tidak pernah ada di protokoler, Tidak ada tidak pernah pendelegasian diundang pada gitu ya. pendelegasian. Jadi kalau memang di media ada 3 minggu nggak masuk kantor, tidak ikuti rapat OPD, ya memang saya nggak pernah diajak rapat gitu. Jadi memang nggak pernah diajak rapat gitu kan. Jadi kalau isunya 3 bulan itu nggak benar. Dan kemarin jadi kayak judul lagu ya Bun ya, kayak kekasih yang tadi anggap ya. Itu bayangin Supradi, memang bayangin kita gitu kan ya. Kayak gak usah kan sekelas pemerintah provinsi ya. Kita di sebuah komunitas saja, ketika kita tidak dianggap oleh ketua ya Bun ya. Kita udah jadi. Berasa nggak sih? Berasa nggak sih? Nelongso banget rasanya Bun. Ingat makan ayam nelongso di Malang ya, Jawa Timur. Nangis rasanya, sedih. Apalagi keterpilihannya Ibu Heliana sebagai wakil gubernur Bangka Belitung itu bukan semerta-merta dikasih sama masyarakat, dikasih, enggak, tapi dengan perjuangan ya Bun ya. Iya, dan titipan amanahnya Titipan itu yang amanah. berat. Saya mau melakukan sesuatu untuk masyarakat karena amanah saya, tapi di sisi lain saya tidak bisa melakukan apa-apa. Dan yang lebih sedih lagi adalah sebetulnya orang-orang semua takut untuk dekat dengan saya. Ya, kenapa sepi? Itu jawabannya. Mengapa Bun orang-orang takut? Apakah orang-orang itu ada yang menekan, ngepres mereka? Nanti kamu nggak bakal dapat ini. Itu jawabannya masyarakat tahulah. Ya kan? Masyarakat tahulah. Saya tidak etis kalau menyampaikan. Ini kenapa, ini apa? Cuman mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, bisa dipahami gitu. Nah, inilah yang membuat kemudian ya bagaimana orang dekat aja takut gitu kan. Dan saya sebetulnya tidak mau juga memaksa untuk siapapun, entah itu ASN, entah itu masyarakat, untuk dekat dengan saya, supaya mereka juga tidak tertekan, tidak terintimidasi seperti itu, atau bahkan bisa dimutasi dan lain sebagainya gitu. Jadi gitulah keadaannya gitu kan. Jadi hanya apa yang saya lakukan sekarang, saya tidak, walaupun begitu saya tidak berhenti juga. Saya tetap kayak minggu kemarin, minggu sebelumnya, dua minggu sebelumnya kita ada acara di Kemendagri. Ya kan. Alhamdulillah karena acara di Kemendagri di ACC sama Pak Gubernur. Nah, minggu kemarin kita di Belitung. Luar biasa nama Bu Hel. Semoga Supradi, saudara semuen, Ibu Wakil Gubernur kita, Ibu Heliana, dengan segala ujian dan tantangan yang dikasih Allah Subhanahu Wa Taala, semoga beliau secara pribadi diberikan segala kekuatan yang pasti dan kemudahan untuk menjalani melalui aktivitas-aktivitas ini, dan semoga Allah mengangkat derajatnya. Amin. Dan semoga juga pada saudara ya Bu ya. Kami juga amin abang alamin, dan suami beliau, keluarga yang lagi sakit, kita doakan lekas membaik, dan anak beliau juga akan menikah. Ya, kita doakan juga lancar. Pernikahan pertama Bu El, pokoknya memang ini ujian yang begitu besar yang diberikan Allah SWT kepada Ibu Heliana, Wakil Gubernur kita. Semoga tantangan ini bisa jos, ya kan? Apapun yang terjadi Bun ya, semoga ini menjadi pelajaran hidup, hikmah kehidupan buat Ibu Heliana. Ibu, terima kasih. Terima kasih Arifin. Sukses selalu, sehat, berkah ya. Sukses juga buat Supradi, siap, amin. Terima kasih Bu Heliana, Wakil Gubernur kita. Supradi, Perkara Bersuara, kita semua tetap semangat. Kita baca Dwi Pelau Satu Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ya. Ini juga suami sejujurnya Iya. udah 2 mingguan di ICU, ya kan. Ini anak juga tanggal 9 November mau nikah. Ya semua kalau perempuan harus berperan sebagai ibu rumah tangga, juga sebagai istri, sebagai ibu, juga di pekerjaan juga semua harus dituntut sempurna ya, dari masyarakat. Kita pahami itu, tapi yang kita mau himbau ya, supaya masyarakat yang masih mau mempertanyakan jangan kemudian terlalu gampang menjustifikasi. Ketika timbulnya kan fitnah, zolim sama orang gitu kan, nggak tahu keadaan yang sebenarnya yang terjadi gitu. Bukan bermaksud minta dikasihani sih ya, betul. tapi inilah keadaan yang lagi ini pun jujurnya ya, keadaan suami lagi tidak mau makan, tidak tidur, udah tambah kurus sampai pendarahan dan juga mau cuci darah posisinya. Mohon doanya.
cukup lah ya. Mau kita masih gimana pun anak saya 2 polisi gitu kan. Kita masih sangat percaya mudah-mudahan ini secara profesional bisa terselesaikan juga dengan baik gitu. Ya doakan saja, doakan Spradi, semua saudara, bismillah insyaallah mudah-mudahan cepat selesai ya. Ini juga suami sejujurnya udah 2 mingguan di ICU ya kan. Ini anak juga tanggal 9 November mau nikah ya. Semua kalau perempuan harus berperan sebagai ibu rumah tangga, juga sebagai istri, sebagai ibu, juga di pekerjaan juga semua harus dituntut sempurna ya, dari masyarakat. Kita pahami itu, tapi yang kita mau himbau ya supaya masyarakat yang masih mau mempertanyakan jangan kemudian terlalu gampang menjustifikasi ketika timbulnya kan fitnah, zolim sama orang gitu kan, nggak tahu keadaan yang sebenarnya yang terjadi gitu. Bukan bermaksud minta dikasihani sih ya, tapi inilah keadaan yang lagi ini pun jujurnya ya, keadaan suami lagi sudah tidak mau makan, tidak tidur, udah tambah kurus, ada pendarahan, dan juga mau cuci darah posisinya. Mohon doanya.